Di sini saya akan membuat sedikit tutorial terkait penggunaan SPSS dalam melakukan uji normalitas. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, ini uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data yang akan menunjukkan apakah data itu menyebar secara normal atau tidak. Nah, jadi sebelum untuk kita melakukan uji tersebut kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Untuk datanya kita bisa buat di Excel seperti ini. Di sini saya sudah membuat data mentah uji normalitas yang merupakan nilai ujian tengah semester kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini kelas 5 dan di sini kelas 6. Nah, di kelas 5 ini meliputi 20 siswa dan kelas 6 juga 20 siswa, sehingga total terdapat 40 siswa. Nah, lalu data ini kita akan input ke dalam SPSS. Nah, nanti kita akan input di sini. Caranya yang pertama, kita tinggal copy paste angka numerik ini. Kita copy seperti ini. Lalu kita balik ke aplikasi SPSS dan kita paste. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini angkanya berubah menjadi desimal karena terdapat koma dan terdapat dua angka di belakang koma. Berbeda dengan data mentah sebelumnya yang tidak desimal. Di sini juga kita bisa ubah nama ini menjadi nama yang kita inginkan. Caranya seperti apa? Yaitu kita dapat klik variable view di sini, ya. Lalu yang var 1 kita ubah menjadi kelas nilai. Kita ubah menjadi nilai dan di sini juga kita ubah menjadi nilai. Nah, untuk labelnya kita lengkapi. Oke, sorry. Di sini kita ubah menjadi nilai menjadi V dan di sini menjadi VI seperti ini ya, biar lebih jelas. Untuk labelnya di sini kita tulis kelas V. Lalu di sini kelas VI. Seperti itu. Nah, untuk mengubah angkanya agar tidak menjadi desimal, ini desimalnya kita ubah dua-duanya menjadi 0. Seperti ini. Nah, kalau sudah semua yang lainnya tidak perlu diubah, lalu kita bisa balik ke kolom data view. Nah, ketika kita balik, di sini angkanya sudah berubah menjadi normal dan sudah tidak menjadi desimal sama seperti yang di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan uji normalitas. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Nah, di sini kita klik yang kelas V, masukkan ke dalam Dependent List. Nah, begitu pun dengan yang kelas VI, kita masukkan juga ke Dependent List seperti ini. Lalu kita klik Plots. Di sini kita harus checklist bagian kotak yang normality plot with test. Jadi karena kita mau melakukan uji normalitas, kita checklist bagian ini agar ujinya sesuai. Setelah itu bisa continue. Setelah continue kita langsung aja klik OK untuk melihat hasil analisisnya seperti itu. Nah, nanti di sini hasilnya akan terlihat. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita biar lebih mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja klik yang test of normality di sebelah kiri. Nah, di sini adalah hasil dari tes uji normalitasnya seperti itu. Di sini itu terdapat hasil tes dari Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, jadi dua nama itu terdapat perbedaan teman-teman. Nah, gimana sih bedanya? Di sini saya sudah tulis bahwa kalau yang
Kolmogorov Smirnov itu digunakan jika data lebih dari 30 responden. Sementara itu kalau Shapiro-Wilk itu digunakan jika datanya itu kurang dari 30 responden. Nah, karena data saya ini yang digunakan adalah 20, ini kita bisa lihat di sini bahwa saya menggunakan untuk data kelas 5 20 siswa dan data kelas 6 20 siswa. Sehingga responden yang saya gunakan yaitu kurang dari 30 seperti itu. Nah, untuk melihatnya jadi saya karena kurang dari 30 di sini kita bisa menggunakan yang Shapiro-Wilk kayak gitu. Nah, di sini ada statistik, DF, dan signifikansi. Nah, untuk melihat apakah hasilnya itu normal atau tidak, itu kita lihat dari hasil signifikansi. Di sini sudah saya tulis juga, sini. Yang mana jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sementara itu jika nilainya signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, di sini karena kita menggunakan yang Shapiro-Wilk, di sini bisa dilihat bahwa kelas 5 signifikansinya yang sig ini merupakan signifikansi teman-teman. Nah, jadi dari kelas 5 ini signifikansinya adalah 0,328 yang mana lebih besar dari 0,05. Nah, lalu yang untuk kelas 6 di sini signifikansinya yaitu 0,062 yang mana lebih besar dari 0,05. Sehingga kedua data tersebut kelas 4 dan kelas 5 dinyatakan berdistribusi normal seperti itu teman-teman. Nah, jadi cukup sekian saja untuk kita mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi semoga tutorial ini cukup kalian bisa pahami dengan baik. Apabila ada kekeliruan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Saya akan mempelajari lagi lebih lanjut agar bisa memberikan manfaat ilmu bagi kalian semua seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.